Nah, bagaimana sih cara terapi mengontrol kolesterol? Nah, ini ada 3 hal di sini yang akan kita bahas. Perkenalkan diri, nama saya Amri. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Dari mana, Pak Amri? Saya dari Cibubur, Blok Ringin 4. Oh, Ya, yang sempat apa ya? yang Sempat tadi ketemu nggak kita? yang tadi siang, enggak. Oh, iya, Jadi iya, iya, iya. yang Baik. teman ya. Siap, 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 siap. Ya, ya, ya. Ingat, ingat, ingat. Assalamualaikum, Pak Dedi. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Miftah, Pak, dari Limo, Depok. Oh, dari Limo. Oke. Nih, dapat ini tadi info dari Mbak Asri ya. Oh, ya. Betul, betul, Nah, betul. Salam izin ini kenal. bisa ikutan. Siap, siap, siap. Insya Allah. Tuh. Mudah-mudahan kita sharing malam ini bisa dapat berkah ya. Seperti itu, sama-sama. Dapat hal Ya, yang positif. iya, gelap-gelap. Iya, tutup, Pak. Buka aja. Nah, Iya, karena malam ini nih baik ya. temanya seru nih. Jadi memang apa? Banyak-banyak yang request ini tema ini dan juga memang eh, apa banyak banyak juga yang terkena efek dari kolesterol ini. Nanti makanya malam ini kita sharing bagaimana cara terapi yang paling mudah, yang paling cepat deh. Itu dia. Insya Allah. Iya, sedang. Pak Tugi, mana Pak Tugi nih? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tugi, Ya, tadi alhamdulillah ya, Mbak Ika lulus. alhamdulillah. Mantap tuh Ya, berarti. ya belum ngasih kabar itu, belum send. Itu. Ya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa kerjasama bareng tuh ntar tuh. Tadinya mau mampir saya, cuman waktunya terlalu terbatas. Iya, iya. Iya, iya. Mantap benar. Orang tadi pas awal gitu kan, pas Iya, insyaallah, insyaallah. pas awal belum mulai apa namanya, belum mulai ujiannya, baru aneh kasih ini kan ini materi untuk presentasinya. Nah, ini dibaca-baca dulu ya, gitu kan. Kesannya tinggal sholat dulu gitu kan. Pulang-pulang nih, Pak, apa saya itu pulang aja deh Pak, saya pengen pulang aja deh Pak. Iya. Bulan dia. Pak saya kayaknya nggak siap Pak ya. Ih. Saya kontak lampu. Alhamdulillah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan yang sudah bergabung. Seperti biasa ya, malam ini kita akan menjalankan rutinitas kita di forum diskusi dan konsultasi. Oke, bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Oke, yang paling utama kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul ya walaupun di forum Zoom ini, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, umatnya hingga yaumil kiamah. Oke, acara yang ketiga yaitu
langsung ke materi ya. Jadi bagi teman-teman boleh menghidupkan videonya dan mematikan audionya. Dan tema yang kita ambil malam ini yaitu kolesterol. Dan di sini juga sudah bergabung pemateri kita, yakni Bapak Dendi Ardiananto. Pada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih ya. Jazakumullah khair buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Terutama juga MC kita nih Mbak Hanif dan teman-teman sekalian, para trainer gift juga teman-teman dari gifter seperti itu. Oke. Malam ini dari hasil pooling kita akan membahas tentang kolesterol. Kolesterol sendiri merupakan penyakit yang udah umum kayaknya. Jadi banyak orang-orang yang menderita kolesterol ini sehingga akhirnya berefek pada serangan jantung, kemudian juga stroke seperti itu. Bahkan yang paling sering timbul adalah efek pertama adalah tekanan darah yang tinggi ya, hipertensi seperti itu. Nah, malam ini saya akan mencoba share ya tentang aslinya kolesterol itu seperti apa sih, prosesnya seperti apa sih, itu kan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar tentang LDL, HDL, trigliserida seperti itu, dan bagaimana prosesnya gitu kan. Nah, nanti kita sharing ya dengan pengalaman saya, apa yang saya sudah lakukan, apa yang sudah saya temui di lapangan, kemudian bagaimana cara terapi yang paling efektif, paling cepat, dan paling sederhana ya, yang bisa kita lakukan dengan efek yang baik seperti itu. Oke, saya mulai aja dengan saya akan share screen lagi. Oh ya, untuk suara kedengaran teman-teman? Oke. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, share screen-nya sudah terlihat? Alhamdulillah terlihat Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan mencoba membedah sedikit tentang apa sih kolesterol seperti itu. Nah, ini sebelumnya adalah perkenalan dari saya, bahwa nama saya Dendi Ardiananto. Nah, background saya adalah Tibun Nabawi, kemudian saya belajar akupuntur dan juga belajar sujok seperti itu. Saya lulusan dari Teknik Nuklir UGM tahun 98. Oke. Nah, saya beserta Pak Hardianto Sabarudin ya, itu membentuk suatu gerakan yang mempunyai tagline sebetulnya adalah kesehatan bangkit dari rumah. Karena kita sadar bahwa kesehatan itu modal utama untuk beribadah. Nah, kemudian juga kita sadar bahwa sebetulnya ada loh sistem metode pengobatan yang simple, pertama syar'i, kedua simple dilakukan dan punya efek yang luar biasa. Sebelum memang kita bila diperlukan harus merujuk ke fasilitas kesehatan ya, fasilitas medis seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya mendasari dari gift itu sendiri, bahwa sebetulnya di surat At-Tin ayat 4 Allah sudah memberikan sudah berfirman ya, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, termasuk sebuah desain sistem perlindungan tubuh, memperbaiki dirinya sendiri, kemudian sistem alarm seperti itu. Nah, ketiga sistem ini yang juga
tercantum ya di tubuh kita bersamaan dengan sistem pencernaan, pernafasan dan lain sebagainya. Yang gunanya adalah untuk kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk memperbaiki, mengobati dirinya sendiri. Nah, namun untuk mengetahui, untuk bisa kita membuat tubuh kita kembali sehat seperti itu atau menjaga kesehatan kita, kita butuh tahu ilmunya, bagaimana caranya, kemudian apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, di sini semua umat manusia itu berlomba-lomba untuk bagaimana caranya kesehatan atau pada saat sakit bagaimana caranya untuk mengobati. Nah, timbul berbagai macam metode pengobatan. Nah, salah satu yang akan saya share di sini adalah satu pengobatan yang sederhana responnya. Kemudian dari hasilnya itu permanen, jadi tidak nanti kambuh lagi seperti itu. Kemudian biayanya murah dan aman tanpa efek samping. Ini yang paling penting adalah kita tidak menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang baru, tapi kita menyelesaikan dengan tuntas seperti itu dan tanpa efek samping. Dan ini juga kita bergerak di sini, kita membuka semua pelatihan-pelatihan trainer. Sejatinya adalah kita bisa melakukan sendiri di rumah dengan kondisi dengan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita, baik biji-bijian, baik pewarnaan, baik daun, ranting, semua itu bisa dilakukan perbaikan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Makanya tagline-nya adalah kesehatan bangkit dari rumah. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang sujok ya, itu yang ditemukan oleh Profesor Park Jae-woo. Beliau menemukan tentang bagaimana kita memiliki titik-titik korespondensi di tubuh kita seperti itu. Nah, nanti akan kita pelajari, nanti kita sharing. Kemudian Profesor Park Jae-woo memiliki guru memiliki murid yaitu Madam Movinder Kaur, dan saya belajar dari beliau, dari Madam Movinder Kaur seperti itu. Nah, ini masuk ke kolesterol. Sebetulnya apa sih kolesterol? Kolesterol adalah lemak yang diproduksi secara alami oleh organ hati. Lemak ini juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan susu. Jadi bentuknya adalah lemak ya. Dia sebuah bentuknya memiliki sifat seperti lemak pada umumnya, berarti dia mengumpul, kemudian dia kental seperti itu, dan dia bisa menempel seperti itu. Nah, itu dia. Ini adalah definisi dari kolesterol itu sendiri. Nah, sebenarnya fungsinya kolesterol itu apa sih, gitu kan? Jadi sebetulnya di dalam tubuh kolesterol sangat diperlukan untuk membentuk sel-sel sehat. Jadi sel-sel sangat membutuhkan kolesterol ini. Kemudian juga membentuk dinding sel dari sel-sel tadi, menjaga dinding sel itu agar tetap kalau misalnya kondisi kita sel kita dindingnya pecah, maka kita akan sel itu akan mati, kemudian kita akan mengalami gangguan di organ yang selnya tadi mati seperti itu. Sehingga kolesterol sangat penting ya. Kemudian juga yang lainnya memproduksi sejumlah hormon. Jadi kolesterol juga dia dapat membantu untuk produksi sejumlah hormon, itu diperlukan kolesterol, dan juga menghasilkan vitamin D. Nah, ini sebetulnya kolesterol ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa ya, sangat baik untuk tubuh kita seperti itu. Namun timbul kita lihat historinya dulu ya, setelah kolesterol itu apa, kemudian ternyata di luaran ngomong bahwa kolesterol tinggi, kemudian kolesterol juga bisa mengakibatkan berbagai penyakit seperti itu. Nah, ini di sini kita bahas bahaya kolesterol apa sih? Kolesterol yang berlebih sebetulnya akan menghambat peredaran darah dalam pembuluh darah. Nah, itu seperti gambarnya ya, bisa kelihatan bahwa sel darah ini anggapannya adalah
pembuluh darah gitu kan, nih sel-sel darah merah. Kemudian, nah yang kuning-kuning itu adalah si kolesterolnya. Dia bentuknya lemak, jadi dia menempel di pembuluh di dinding pembuluh darah. Nah, pada tahap awal, maka karena dia terjadi penyempitan untuk pembuluh darahnya, maka seperti kita menekan apa namanya selang ya, maka tekanannya akan semakin tinggi si air yang dalam selang itu. Begitu juga dengan pembuluh darah, apabila ada tambatan di situ, maka tekanan darah otomatis akan tinggi. Nah, ya biasanya kita sebut dengan hipertensi ya, untuk tekanan darah yang tinggi. Nah, bila dibiarkan, maka dapat menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah atau bahkan hingga pecah pembuluh darahnya seperti itu. Oke. Nah, dan kita lanjut lagi. Nah, tadi bahayanya. Kemudian penyakit apa yang timbul dari kolesterol? Penyakit yang timbul dari kolesterol pertama adalah hipertensi ya. Tadi pembuluh darah menyempit, maka akan timbul apa namanya ya, si tekanan di dalam pembuluh darah akan menjadi lebih tinggi. Nah, pada saat terjadi tekanan yang tinggi, maka si jantung akan berefek, maka akan bisa menimbulkan apabila terjadi sumbatan, maka akan bisa menimbulkan serangan jantung. Jadi jantung kita yang sejak kita lahir sampai hari ini, sampai kita meninggal, itu tidak pernah berhenti bekerja. Nah, pada saat dia kekurangan darah, kekurangan nutrisi dan oksigen, maka si sel dalam jantung itu akan kolaps, akan mati seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan si jantung secara per berapa detik itu dia akan tidak menerima suplai oksigen itu, maka dia akan berhenti. Nah, itu yang disebut serangan jantung. Kemudian juga apabila terjadi penyempitan bahkan pecah di pembuluh darah yang mengalir ke otak, maka itu dapat menyebabkan penyakit stroke. Biasanya timbul kelumpuhan ya, baik di organ bicara, kemudian di organ apa namanya organ gerak, di tangan, di kaki, seperti itu. Nah, ini penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari kolesterol. Oke, nah sekarang kita lebih dalam lagi, lemak dan kolesterol. Jadi tadi kan kita tahu bahwa kolesterol adalah salah satu lemak yang ada di dalam darah seperti itu. Semua sel menggunakan dan mengandalkan lemak dan kolesterol sebagai pembentuk untuk membuat membran sel ganda yang keduanya digunakan untuk mengontrol kadar air internal. Internal itu apa ya, dalam sel ataupun di luar sel gitu kan, dan juga zat yang larut dalam air. Nah, jadi di sini kegunaannya lemak ini adalah memang untuk membran-membran yang apa ya, osmosis, yang mengatur osmosis ya, yang mengatur jumlah air yang ada di dalam tubuh dan di dalam sel seperti itu. Nah, kemudian pada dasarnya lemak itu tadi tidak bisa bercampur dengan darah seperti itu. Dia tidak bisa larut dalam darah. Nah, maka dibutuhkan satu protein yang dinamakan lipoprotein. Jadi lipoprotein adalah protein yang dapat membuat si lemak larut ke dalam darah. Itu dia. Nah, lipoprotein itu diproduksi oleh hati. Untuk apa? Untuk dapat untuk mengirimkan kolesterol tadi ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, nanti dari lipoprotein itulah ada 3 jenis, ada LDL, ada HDL, dan gliserid, triglyceride, itu dia. Oke, nah ini tentang lipoprotein. Jadi yang
tadi ada kolesterol, kemudian yang mengatur agar kolesterol itu bisa ke seluruh tubuh adalah si lipoprotein ini yang dihasilkan oleh organ hati. Oke. Nah, ini jenis-jenis lipoprotein. Yang pertama adalah low density lipoprotein atau biasa disebut LDL. Nah, fungsinya adalah untuk membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, ini yang apabila kadarnya berlebih, jadi si hati itu berlebih memproduksi ini, maka LDL dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan dapat menyebabkan tadi ya penyempitan pembuluh darah bahkan sampai tersumbatnya pembuluh darah seperti itu. Karena sifatnya ini, maka LDL itu dikenal dengan kolesterol jahat. Padahal yang membuat jahat adalah banyaknya dia yang terkandung, kadarnya dia yang terkandung dalam darah. Gitu. Apabila dia kadarnya normal, maka dia sangat dibutuhkan karena apa? Membawa si kolesterol tadi seperti itu. Nah, kemudian, yang kedua adalah HDL atau high density lipoprotein. HDL ini berfungsi mengembalikan, jadi kebalikan dari LDL. HDL itu berfungsi mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan oleh tubuh seperti itu. Kita punya dua fungsi yang berbeda nih dari LDL dan HDL seperti itu. Nah, apabila berlebih berlebih LDL, maka akan kemungkinan terbentuk tumpukan lemak di kolesterol di dalam pembuluh darah. Tapi kalau misalnya HDL yang tinggi, maka dia akan mengajak dan menarik si kolesterol tadi agar masuk lagi ke dalam hati dan hati bisa mengeluarkan lagi dari tubuh seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah trigliserida. Trigliserida ini adalah satu lemak yang memang terbentuk ketika proses metabolisme itu berlebih dan disimpan. Jadi sebenarnya lemak ini sebagai sumber energi karena dia seperti cadangan. Nah, energi cadangan yang dipakai oleh tubuh. Pada saat tubuh kita kekurangan nutrisi itu kan, maka ini yang trigliserida inilah yang dipakai untuk mensupport kita agar energi kita tetap terjaga seperti itu. Oke. Nah, jika tubuh terus mendapat asupan kalori secara berlebihan dibandingkan dengan pemakaiannya, maka kadar gliserida akan naik seperti itu. Jadi ya ini bisa ke arah obesitas ya seperti itu. Oke, nah kemudian resiko tinggi apa aja sih resiko-resiko tinggi yang bisa menyebabkan kolesterol itu menjadi tinggi seperti itu. Pertama adalah dari gaya hidup, yang kedua adalah dari penyakit. Memang ada penyakit di situ. Nah, kita bahas dulu yang gaya hidup. Gaya hidup yang pertama adalah merokok. Kemudian mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, mengonsumsi makanan tinggi kolesterol. Oke, tinggi kolesterol tadi bisa dilihat bahwa ini mengonsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh seperti gorengan, susu full cream, kulit ayam dan jeroan. Nah, ini contoh-contohnya lah itu ya. Kemudian yang paling penting adalah mengalami stres. Jadi jangan ya, kita harus mengontrol tingkat stres kita seperti itu. Oke, kemudian resiko tinggi yang karena penyakit itu yang pertama adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua adalah diabetes. Kemudian hipotiroidisme, hipotiroid berarti rendah itu ya. Seperti itu. Kemudian gagal ginjal kronis. Kemudian HIV atau AIDS, dan ini kolesterol kita seperti itu. Nah, ini yang penting. Jadi
bisa dibilang dia termasuk gejalanya itu tidak ada yang spesifik gitu kan, sehingga sangat disarankan untuk mengecek kadar kolesterol secara berkala. Nah, eh, cuman kecenderungan ya, ini kecenderungan bahwa teman-teman yang mengalami kolesterol tinggi itu ada gejala atau ada rasa tidak nyaman itu di sekitar tengkuk, leher bagian belakang dan daya bahu. Nah, itu ada rasa seperti beban yang berat seperti itu atau kaku seperti itu. Nah, baik itu silakan untuk mengecek kolesterolnya. Itu dia. Walaupun memang tidak ada gejala yang spesifik sekali nih untuk si kolesterol itu. Nah, untuk dapat mengecek kolesterol sebenarnya gampang ya, karena kita banyak sekali dijual alat-alat cek untuk cek darah itu, dan juga bisa ke apotik atau ke klinik. Biasanya mereka menyediakan juga alat tes untuk kolesterol ini. Nah, yang perlu diingat di sini adalah hati-hati dan mulai untuk aware untuk mengecek kadar kolesterol secara berkala. Itu terutama pada teman-teman yang sudah berumur di atas 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah memiliki sejarah keluarga menderita kolesterol tinggi. Jadi kalau misalnya memang di keluarga memang beberapa orang kolesterolnya tinggi, nah teman-teman mulai untuk mengecek seperti itu. Juga memiliki sejarah keluarga yang menderita diabetes. Oke. Nah, ini adalah nilai kolesterol normal. Untuk LDL itu biasanya kurang dari 100 mg per DL ya, seperti itu. Kemudian untuk HDL itu lebih dari 60 mg. Jadi ini kebalik ya, kalau misalnya LDL itu kurang dari 100 dan HDL lebih di atas dari 60. Trigliserida itu kurang dari 150. Nah, biasanya untuk tes-tes yang seperti digambar di samping ini ya, tes-tes yang instan itu seperti itu, maka yang keluar ada kadar kolesterol total. Nah, kalau misalnya kadar kolesterol total itu disarankan adalah di bawah 200 miligram, itu dia. Nah, itu jadi ini merupakan nilai kolesterol. Apabila teman-teman melihat atau sudah mengecek, kemudian timbul angka yang berbeda dari ini, kalau LDL di atas dari 100, HDL di bawah dari 60, trigliserida di atas 150, atau dengan instan itu di atas 200, maka teman-teman sebaiknya melakukan treatment untuk mengontrol kolesterol. Nah, bagaimana sih cara terapi mengontrol kolesterol? Nah, ini ada 3 hal di sini yang akan kita bahas. Pertama ada yang paling utama, kita harus merubah mindset dulu. Kita harus sadar bahwa kolesterol itu telah ada di tubuh kita, kemudian kita harus mulai menyusun kembali mindset kita bahwa pertama tadi nggak boleh stres, kemudian nanti berat badan mungkin kita turunkan, kemudian olahraga kita tingkatkan, kemudian beberapa makanan itu kita bisa batasi, dan kita mulai mengonsumsi buah-buahan dan sayur. Nah, buah-buahan dan sayur itu dia bisa memproduksi nitrit oksida yang dia akan melepaskan kolesterol tadi, lemak-lemak tadi yang menempel di dinding pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah terapi GIF, itu terapi yang kita lakukan di luar tubuh, dan ketiga adalah terapi herbal, itu yang kita konsumsi. Baik. Nah, merubah mindset, nah itu deh. Nah, ini harus langkah awal agar kita bisa mengontrol kolesterol tadi adalah, pertama adalah merubah mindset dulu. Merubah mindset sehingga lifestyle, cara hidup kita itu bisa kita rubah. Oke. Yang pertama adalah tidak merokok. Yang kedua adalah berolahraga secara rutin, minimal 30 menit sehari. Nah, ini minimal sebetulnya. Teman-teman berjalan kaki gitu kan selama 30 menit itu akan sangat membantu untuk menurunkan kolesterol. Karena apa? Kita membakar
energi seperti itu, sehingga si sel-sel tubuh kita tidak eh, mendapatkan tadi lancar peredaran darah, sehingga sel-sel tubuh kita mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup dan tidak terbentuk lemak. Itu dia. Kemudian yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Jadi dikelola. Itu dia. Kita bagaimana cara mengelola stres, nanti ada sesi khusus, mungkin kita bisa sharing gitu, seperti itu. Kemudian menjaga berat badan agar tetap ideal, menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi lengkap dan seimbang, mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Nah, ini seperti buah-buahan dan sayur-sayuran ini sangat membantu ya untuk si kolesterol tadi tidak sempat tinggi di pembuluh darah, seperti itu. Kemudian membatasi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, itu seperti produk-produk full cream, susu full cream, kemudian produk-produk jeroan, produk-produk hewani yang jeroan ya, bukan yang daging tanpa lemak seperti itu. Kemudian tidak konsumsi minuman beralkohol. Nah, untuk ini tadi kan untuk mindsetnya. Kemudian kita masuk pada terapi dari GIF-nya. Nah, ini kita ada empat cara seperti itu. Yang pertama berbekam, yang kedua adalah dengan terapi warna, tiga dengan terapi biji, yang keempat dengan nail terapi.